Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. pemirsa SMP Biru dan Muhammadiyah Sragen, ketemu lagi di acara pada kesempatan hari ini adalah Obama obrolan bermakna. Ya, ini hari ini spesial kedatangan tamu seorang guru yang sangat luar biasa dan sudah berpengalaman juga. Ini wali santri dari SMP Biru dan Muhammadiyah Sragen, Bapak Suratno SPD. Ya, beliau ini adalah seseorang yang guru yang luar biasa sekali seperti itu. Baik, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Eh, Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana menjadi seorang guru itu idealnya seperti apa. Karena kita pada kesempatan hari ini dalam rangka menyongsong Hari Guru, seperti itu. Baik Bapak Suratno, kesan apa pada saat Anda menyekolahkan putrinya di SMP Biru Walidain Muhammadiyah Sragen seperti itu? Ya, ya baik. Ini yang pertama untuk anak saya. Awal di SD-nya itu belum kepikiran. Okay. Dari kelas 7, dari kelas 1 sampai kelas 5 itu belum ada kepikiran. Yeah. Malahan acuannya itu karena Mbak Yunya. Kemudian masnya itu semuanya kan di negeri. Oh gitu ya. Okay. Pikiran pertama itu ya harus seperti kakak-kakaknya. Oh gitu. Okay. Tetapi ini saya pikir-pikir ya, kita sebagai orang tua itu kan kita kepengen menyekolahkan anak itu kan kalau bisa itu kan dua-duanya kan terpenuhi. Oh gitu. Ya. Maksudnya ilmu dunianya itu ilmu ada. Dunia, Kemudian ilmu yang masalah akhiratnya itu kan gitu. juga harus ada. Ya itu. Benar. Karena kalau kita ini hanya sekedar ilmu dunianya ya mungkin berhasil, mungkin punya gelar, mungkin punya jabatan, tetapi kalau tidak didasari dengan ilmu agamanya itu nanti kan malah sesuatu yang harapan orang tua yang menggebu-gebu nanti menelongso kalau nggak didasari dengan ilmu agama. Makanya saya baru kepikiran kelas 6-nya itu baru kepikiran baru kepikiran. Ya. Walaupun awalnya itu anak itu saya sekolahkan ke yang ada basicnya agama itu masih maju mundur. Gitu Apalagi ya. Masih bingung Pak ya berarti. Apalagi itu tidak didukung oleh pihak sekolah ya. Oh gitu. Malahan anak itu pertama tanya mau sekolah kemana ya, katanya bapak mau disekolahkan ke Birul. Kok Birul? Gitu. Seperti itu. Oh iya. Tetapi sudah pesimis dulu ya berarti. Iya seperti itu. Tapi habis itu saya kasih dorongan ya bahwa Birul itu bagus, tidak hanya sekedar memberi ilmu-ilmu yang ada hubungannya ke dunia, ternyata ada sesuatu yang luar biasa ya. Contohnya saat lomba-lomba malah melebihi daripada yang di negeri. Itu baru dia itu punya semangat semangat. Yang kedua apalagi itu ada zonasi itu. Itu malah membuat mantap. Oh iya, kita nggak usah kepikiran yang ini. Yang penting kita satu terpenuhi yaitu sekolah sebelum ada pendaftaran kita sudah maju dulu, sudah mendaftar dulu, terpenuhi, nanti kan membuat tentram. Itu baru anak itu punya keinginan untuk sekolah yang ada basicnya agama. Gitu. Alhamdulillah itu sehingga sampai sekarang kalau saya tanya ya bagaimana sekolah di Birul? Bagus Pak, gitu, baru bagus, semangat, bagus, alhamdulillah, itu. Karena apa? Saya sadari awalnya saat di Birul itu ibaratnya menggunakan kaget, Karena kalau dulu di SD itu kan ibaratnya kan pembelajaran kan dimulai
setelah hari efektif Iya, hari atau efektif. jam efektif jam 7 baru pembelajaran. Iya. Lah sekarang kok ibaratnya dari bangun tidur sudah ada pembelajaran. Ya kaget pertama nggih. Iya. Tetapi Perlu namanya adaptasi, saya iya. berarti kan perlu adaptasi. Sebagai orang tua kan juga mendorong, Iya. ngasih dorongan, ngasih saran, ngasih semangat sehingga alhamdulillah nggih anak senang kemudian bisa menyesuaikan keadaan yang ada di Birul. Nggih, Oh, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah luar Nggih. biasa berarti Pak ya Nggih. untuk SMP Birul Walidain Muhammadiyah Nggih. Sragen. Ya, ini Bapak kemudian berkaitan dengan momentum Hari Guru ya. Apa sih yang paling dikenang Bapak menjadi seorang guru itu seperti apa? Yang paling jenengan mungkin ya teringat-ingat Iya. sampai hari ini sebagai seorang guru. Monggo. Iya. Yang terngiang-ngiang sampai sekarang itu adalah sudah sekian tahun, bahkan sudah sekian puluh tahun masih dicari murid mantan gitu. murid itu Mantan ya. murid ya Iya, berarti ya. nggih. Berarti masih nyari Iya, jenengan Pak iya ya? masih. Wah. Apalagi yang ini yang saya kan dari pertama kan dari Pekalongan. Oh, Ya, dari wah, jauh Pekalongan. sekali Iya. berarti Pak ya. Saya pertama di Pekalongan tahun 95. Wah, sebenarnya sudah sampai ngajar. nggih, Wah, saya 95. baru 1 tahun lahir Pak itu. Oh, iya. Iya. Ya 95 itu sudah di Pekalongan ya. Oh, gitu, Pekalongan sampai 2005 ya. Itu ada anak sampai sekarang ya. Itu masih ya ibaratnya malah mencari nggih. Oh, masih ya, mencari. Ya mungkin ya itu. Ada anak ya ibaratnya dia itu tidak tahu tanya nggih. Iya. Kemudian tidak tahu kemudian minta diles nggih, walaupun gitu. ala kadarnya. Lah sekarang sudah berhasil ibaratnya punya gelar, kemudian ya ibaratnya sudah bisa mencari dengan karena gelarnya Gitu. sehingga jadi anak yang sukses. Oh. Lah sampai sekarang itu mencari nggih. Walaupun awalnya kan tahunnya kan dulu kan nggak ada tahun 95 sampai 2005 kan jarang ada alat komunikasi, nggih, HP, dan lain sebagainya ya. nggih, Belum media ada sosial mungkin ya. belum ada nggih. WA pun juga belum ada Belum Pak, ada, ya? Oh, nggih, iya, belum Pak. ada itu Baru nggih. SMS Eh, manual baru- itu ya. Iya, baru SMS. Lah sekarang kok Sangat ngajak mudah. pertemanan dan seterusnya. Nggih, Iya. alhamdulillah nggih. Walaupun awalnya kaget ini siapa, rupanya sudah beda, Iya. anaknya sudah beda, bapak gurunya juga beda. nggih. Oh, gitu. Karena saya pertama di sana tahun 95 itu saya masih kecil. nggih. Oh, gitu. Saya dulu paling beratnya hanya 60, Oh, 60. sekarang sudah 80, kaget loh. Ya, dan masih muda sekali Pak Oh ya. iya loh. Apa itu Pak Ratno loh. Oh, Ini apa itu Pak Ratno? Ya. Kok beda Pak? Loh, ya beda. Sudah berumur alhamdulillah, lebih, Iya, Pak, ya? iya, oke. Wah, jadi walaupun sudah saya keluar dari Pekalongan tahun 2005 sampai sekarang 2021, nggih. Berarti kan sudah 15 tahun nggih. Ya, 15 tahun, Pak. Cukup lama Nggih, sekali sudah, Pak nggih, di sana. nggih. Wah. Masih mencari nggih. Ibaratnya kan ternyata ilmu yang saya berikan saat saya di Pekalongan ternyata bermanfaat dan bisa menjadikan seseorang jadi sukses. Ini alhamdulillah itu adalah yang saya inginkan sebagai Seorang guru, ya Wow, gitu iya, ya. iya, iya. Wah, ini luar biasa Bapak Suratno ini kesannya intinya dia sebagai seorang guru itu membuat generasi bangsa. Wah, seorang anak didiknya itu menjadi orang yang berilmu, sukses dan tidak lupa dengan gurunya gitu Pak ya. Jadi Iya. masih mencari dulu ini guru saya dan sebagainya. Ini dari pesan dari Bapak Suratno terkait dengan apa yang terngiang-ngiang sampai hari ini. Bangganya seorang guru itu seperti itu. Gitu nggih Pak nggih. Iya, iya, Nah, oke. baik, kemudian gini Bapak, ini kan zaman semakin modern, Iya, ya, iya. zaman semakin digitalisasi, kemudian pembelajaran harus modern dan lain Iya. sebagainya. Nah, menurut Bapak sendiri, guru yang ideal di masa sekarang ini seperti apa? Mungkin Bapak tahun 95 itu ya modelnya seperti apa dan sekarang guru itu harus seperti apa? Monggo Iya, nanti iya, iya. gimana Pak? Ya, memang kita hidup kan harus menyesuaikan dengan zaman. Iya. Termasuk kita guru kan juga harus menyesuaikan dengan zaman. nggih. Kalau kita masih menggunakan zaman dulu, nggih, Iya. zaman dulu yang kita
yang kita punyai, yang kita dalami, yang kita dapat dari pembelajaran dulu, ya mungkin akan tergerus dengan perkembangan zaman, nggih. Tahun 95, itu ibaratnya kan semuanya kan masih serba manual, serba manual. Nggih. Papan tulis masih pakai kapur itu masih Pak ya? kapur, Oh, iya. masih kapur. Kalau nggih. dihapus ada debunya Pak ya? Iya dulu, Iya, itu harus pakai kapur. Baru kemudian pakai bermaker. Kemudian bukan hanya itu kan masih manual. Ternyata sekarang kan zamannya kan sudah beda lagi. Sesuatu yang itu andaikan kita terapkan 100%, itu malahan saya yakin tidak akan bermanfaat 100%. Makanya semuanya kan nama-nama pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kalau zamannya IT, kita kan mau nggak mau juga harus belajar IT. Walaupun kita kuliah mungkin nggak mengenal. Dulu saya kuliah namanya komputer paling dulu masih menggunakan itu. DOS 123. Wah, itu ya paling jadul Pak. Iya, DOS itu masih teringat itu. DOS 123 itu loh. Dulu belum ada CD, masih disket itu loh. Disket itu. Tetapi walaupun itu ilmu kita itu yang kita dapatkan seperti itu, namanya kita belajar kan tidak hanya belajar di kuliah. Kita kan bisa, apalagi sekarang kalau kita mau kan semuanya serba bisa, nggih. Apalagi kalau kita ini mau semangat untuk belajar, kan ada yang mempelajari, ada yang marahi kita, yaitu Mbah Google itu, orang paling pintar. Iya, apapun ya kalau kita mau, walaupun kita zamannya tua, saya yakin kalau kita semangat berusaha, saya yakin sesuatu itu ada caranya, tidak harus diajari orang, tapi diajari sesuatu yang ada dalam IT, itu Bapak. Ini intinya guru sekarang ini ya harus menyesuaikan perkembangan zaman gitu Pak ya. Kalau kita nggak mau menyesuaikan, masih mindset lama. Ben tak jaring ini yo pinter. Kan ada orang tua yang seperti itu, guru-guru yang tua seperti itu. Dek minta ajari ki yang ini ya pinter, jadi dokter, jadi insinyur. Tapi kalau itu kita terapkan terus sesuatu yang mindset seperti itu, saya yakin malahan banyak mudorotnya. Karena kita belajar kan harus menyesuaikan dengan zaman. Anak juga kita ajari sesuai dengan zamannya. Seperti makan kan juga sesuai dengan zamannya. Itu jadi intinya guru sekarang ya harus menyesuaikan zaman sekarang, baik cara mengajarnya, kemudian perkembangan yang ada, baik di bidang teknologi maupun pembelajaran yang lainnya. Seperti itu Pak ya? Iya harus seperti itu. Kalau hanya sekedar opo sing tak tompo, demben tak praktesan iki, itu sudah nggak berlaku. Nggak berlaku. Kalau bahasa sekarang, kalau gurunya kolonial zaman dahulu, anak-anak milenial pasti nggak akan berhasil kan seperti itu. Nah kemudian Bapak, harapan Bapak Suratno sendiri untuk guru-guru SMP Birul ini seperti apa ke depannya, seperti itu? Untuk yang selama ini saya amati, sebenarnya kalau untuk guru-guru SMP Birul, saya yakin di dalam pembelajarannya, ini yang saya amati dari saat anak-anak saya belajar di rumah, sebenarnya sudah melebihi daripada yang ada di sekolah yang lainnya. Sudah melebihi berarti Pak ya? Justru malah melebihi, apalagi masih muda-muda, masih semangat, ya semangat segalanya, semangat ngasih ilmu, ibaratnya pagi-pagi sudah memberi ilmu. Anak yang belum connect, kemudian orang tuanya dihubungi, itu sudah saya yakin untuk guru-guru SMP Birul itu melebihi daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Keren berarti. Nah itu sesuatu yang sudah bagus ini untuk selalu dipertahankan, bahkan untuk ditingkatkan, apalagi jenenge namanya sekolah, sekolah semakin ke sana, orang tua itu kan tidak mencari sekolah yang gratis, yang murah,
tetapi yang dicari adalah sekolah yang bermutu. Ya, Nggih, bermutu. utamanya yang bermutu, nggih. Bermutu pembelajarannya, bermutu inputnya, nggih, itu. Nah, makanya saya harapkan sesuatu yang bagus untuk dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga nanti Birul akan semakin jaya, kemudian anak-anak akan semakin sukses di dalam luar pembelajaran. biasa. Ya, itu harapan saya. Oke. Terima kasih Bapak Suratno. Wah, intinya guru SMP Birul ini memang sudah luar biasa, melebihi dari sekolah-sekolah yang lain, sangat energik, yang masih muda, dan ini harus dipertahankan ya untuk nanti anak lebih sukses lagi seperti itu Pak. Nah, kemudian nah nih tadi kan hal-hal yang masih teringat. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak, yang mungkin pernah nggak Bapak mengalami kesulitan pada saat menjadi seorang guru? Pernah nggak? Iya. Nah, kemudian itu di dalam hal apa seperti itu? Ya, itu namanya guru itu pasti kan di dalam pembelajaran pasti semuanya kan ada permasalahan. Apalagi kalau pelajaran-pelajaran yang seperti yang saya ajar matematika. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang ada di benak kita harus bisa 100% bisa. Itu kalau harus bisa mampu menguasai semuanya, apalagi bidangnya matematika. Apalagi saya itu sekolahnya sekolah pinggiran kalau Sragen ya. Gitu Pak. Saya kan di Sragen, ibaratnya kan seperti Tanon, ibaratnya kan hanya sekedar sekolah pinggiran. Ibaratnya kita ini yang bisa dan yang tak bisa semuanya diterima. Termasuk di sekolah yang sekarang ibaratnya juga hampir sama. Makanya di dalam pembelajaran itu semuanya kan pasti kan bermasalah. Anak kita targetnya misalkan kepengen 100%, ternyata hanya 50%. Menghitung ternyata anak tidak bisa menghitung. Sesuatu ilmu dasar ternyata tidak bisa. Misalkan seperti ini 5 tambah 5, ternyata ada anak SMP yang nggak bisa Pak? Nggak bisa. Nggak bisa itu. Permasalahannya kan kita pinggiran, ibaratnya kan sekolah pokoknya kabeh ditompo. Itu kan permasalahan. Makanya kalau saya sebagai guru, kita ini kan mungkin di dalam matematika mungkin ada anak yang nggak bisa. Tetapi namanya orang pinter kan tidak harus pinter matematika. Mungkin pinter di bidang yang lain. Makanya saya sadari, mungkin anak itu pinter bidang olahraga atau bidang yang lainnya. Yang penting semuanya ilmu tujuannya kan untuk kebaikan anak, dan ilmu itu tujuannya kan nanti untuk kehidupan anak. Bisa mandiri. Namanya mandiri tidak harus dengan matematika, mungkin dengan ilmu yang lain. Ini luar biasa jawaban dari Bapak Suratno ini. Jadi intinya pasti semua guru itu mengalami kesulitan dalam mengajar atau mungkin mendidik anaknya pasti. Pasti. Maka kita harus bagaimana mengelola anak itu mungkin di sisi yang lain dia punya kelebihan dibandingkan dengan kekurangan kita dalam mungkin mata pelajaran kita seperti itu Pak seperti itu. Pasti seperti itu. Namanya ilmu kan macam-macam. Enggak mungkin semua ilmu semuanya akan terserap. Seperti kita kan saya sebagai ilmu matematika, saya nggak bisa ilmu seni, nggak bisa menyanyi. Ada spesialisnya, tapi kan ada yang lainnya. Seperti anak kan juga seperti itu. Mungkin matematika nggak bisa, tapi ada yang lainnya yang bisa, sehingga dengan yang lainnya yang bisa untuk hidup di masa depannya nanti. Itu tujuan akhirnya kan seperti itu. Itu bermanfaat ke depannya Pak seperti itu. Nah, kemudian gini Bapak, terkait konsep guru itu kan digugu dan ditiru, digugulan ditiru. Nah, bagaimana menurut makna menurut Bapak Suratno seperti apa Bapak? Namanya guru itu kan tidak hanya ngasih transfer ilmu. Namanya guru kan juga sesuatu yang ada di dalam diri guru itu kan akan diamati oleh anak. Termasuk omongannya, termasuk tingkah lakunya. Pasti itu Pak. Itu pasti itu. Padahal namanya anak itu kan sesuatu yang membekas di masa kecilnya, nanti akan teringat selamanya
Iya. 10 tahun, 20 tahun dia kadang, kowe lu guru, kayak, Iya. oh kayak guru nalikane ngajar, Seperti itu. misalkan contohnya, Ya. apa ngerokokan dan seterusnya akan terkenang. Makanya kita sebagai guru itu harus hati-hati di dalam bertingkah, dalam ngomong, dalam perbuatan, nggih. Itu adalah makanya digugu dan ditiru, nggih. Nah, itu adalah seperti itu, nggih. Kita transfer ilmu, tetapi di samping transfer ilmu, kita juga ngasih contoh yang baik bagi anak, nggih. Menjadi Karena dengan teladan, lah Pak, ya, ya. dengan teladan nanti sesuatu yang bagus itu nanti akan bermanfaat bagi anak di hidup di kemudian harinya, nggih, gitu, di ya. masa depannya, saat dewasanya dengan sesuatu yang bagus nanti akan bisa membentuk karakter anak, nggih, Iya, karakter, nggih. Makanya kan utamanya kan karakter, nggih. Mungkin ilmu itu juga bermanfaat, tetapi karakter itu juga bermanfaat. Lah kalau dua-duanya itu ilmu punya, karakter punya, lah nanti sesuatu yang dua ini menyatu, bergabung nanti akan membuat anak itu jadi luar biasa. Wah, Nggih, ini niku. keren, Pak. Ya. Jadi konsepnya adalah guru tidak hanya transfer ilmu, Pak. ya. Jadi kita harus semuanya baik perilaku, pembicaraan atau mungkin juga kemampuan kelebihannya itu juga harus menjadi teladan bagi Iya. anak didiknya, Pak. Seperti Ya, itu itu ya. seperti itu, Ya, nggih. jadi nantinya pasti kita secara tidak langsung itu akan diamati oleh anak. Iya. Oh, si A bagaimana, guru A bagaimana, seperti itu. Nah, nantinya pasti juga akan sebagaimana Bapak Suratno tadi bilang akan terkenang besok ya. Mungkin masih ingat, wah itu gurunya dulu baik. Nah, seperti itu perilakunya dan sebagainya. Gitu nggih, Pak. Iya, makanya sekarang kan pendidikan karakter itu, nggih, Iya. termasuk ya itu. Sangat nggih, penting, Pak, nggih, itu pendidikan karakter. Nah, kemudian ini terakhir Bapak ya. Jadi apa harapan Bapak Suratno sendiri untuk SMP Birul ke depan? Bagaimana? Ya. Semoga SMP Birul semakin tambah umur, semakin tambah usia, nanti akan selalu jaya, selalu Amin, maju, amin. dan selalu dicari oleh orang tua anak. Oh, Nggih, iya, itu iya, ya, nggih. iya. Lah supaya seperti itu, lah semuanya harus berbenah, nggih. Iya. Termasuk saya amati untuk lingkungan sekolah sudah berbenah, Ya. bagus. Ya. Dulu seperti apa saya saat anak saya kelas 7 dulu seperti apa, sekarang kelas 9 sudah Sudah bagus. Ya, itu Peningkatan, sudah, Pak, nggih, berarti ya. itu. Kemudian untuk gurunya, ya juga seperti itu, nggih. Nah, akan selalu terus berusaha untuk selalu itu memperbaiki ya, update sesuatu yang baru. Sehingga nanti SMP Birul akan selalu jaya dan selalu maju, lomba-lomba akan selalu nomor depan. nomor satu. Nomor Tidak hanya satu. lagi, Amin, tidak hanya amin, ya. kalau sekolah-sekolah yang lain mungkin hanya sebagai peserta, Iya. penggembira. Kalau sini adalah harapan saya adalah kalau ada apa-apa selalu jadi juara, Oke, nggih. amin, Terdepan di dalam segalanya. Itu harapan saya. nggih. Oke, oke. Oke, terima kasih Bapak Suratno, luar biasa harapan dari salah satu wali santri kita yang kita hadirkan pada kesempatan hari ini. Intinya SMP Birul ke depan bisa lebih maju lagi, lebih sukses lagi, terutama juga usaha-usahanya harus update, harus berubah. Apabila ada ilmu yang baru harus selalu juga mengikuti perkembangan yang ada, seperti itu. Oke, pemirsa, pada kesempatan hari ini dalam momen Hari Guru Nasional, terima kasih Bapak Suratno atas kehadiran pada kesempatan siang hari ini. Iya. Ya, Sama-sama. sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan, Pak ya. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih pemirsa SMP Birul Walidain Muhammadiyah Sragen. Untuk momen hari ini saya akhiri dulu. Sampai ketemu di event-event selanjutnya ya. Tetap ikuti channel SMP Birul Walidain Muhammadiyah Sragen. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.